Apa jadinya jika seorang guru punya kedekatan yang tak biasa dengan muridnya? Mereka mencari-cari kesempatan buat begituan hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang di luar kendali mereka. Film dengan judul Misbehavior yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang guru bernama Hyojo sedang mengajar di sebuah sekolah. Meski bukan menjadi guru tetap, namun Hyojo udah mengajar di sana sejak lama. Dia menunggu untuk mendapatkan kesempatan menjadi guru tetap, tapi masih belum ada kejelasan. Beberapa saat kemudian dia dipanggil ke ruang guru karena salah satu temannya akan melahirkan. Hyojo dipanggil ke sana karena temannya ingin ditemani olehnya. Akhirnya temannya itu dilarikan ke rumah sakit dan kemungkinan akan mengambil cuti melahirkan. Karena itu juga Hyojo diminta kepala sekolah menggantikan posisi temannya untuk sementara. Jadi dia merangkap pekerjaan secara double. Dia tidak bisa menolak karena itu adalah perintah dari kepala sekolah. Hyojo masuk ke dalam kelas di mana dia ditugaskan untuk mengajar dan menjadi wali kelas. Tapi ada seorang siswa yang tidak ada di bangku kelasnya. Siswa itu diketahui bernama Jaiha. Hyojo menemukannya di aula sedang berlatih tari. Dia berlatih tari karena akan mengikuti sebuah kompetisi. Tapi masalahnya Jaiha tidak kenal waktu. Di apartemen, Hyojo tinggal bersama dengan suaminya yang menganggur selama beberapa tahun. Kerjaannya hanya rebahan, nonton TV dan menunggu Hyojo pulang ke rumah minta dibuatkan makanan. Padahal Hyojo lelah tapi dia harus melakukannya. Tak jarang mereka adu mulut karena Hyojo kesal padanya. Lalu keesokan harinya Hyojo melihat ada dewan sekolah datang ke sekolah. Ternyata ada seorang wanita muda yang menjadi guru baru di sana. Namanya adalah Hayong, dan mereka ternyata udah saling kenal karena pernah satu universitas yang sama. Hanya saja Hyojo lebih tua dan Hayong adalah anak dewan tersebut. Dan sepertinya Hyojo tidak suka dengan kehadirannya. Hyojo pergi mendatangi Jaiha yang tertidur akibat kelelahan berlatih. Lalu tiba-tiba saja dia terbangun dan langsung mencipok Hyojo. Sejak itulah kedekatan di antara mereka makin terjalin. Sementara itu suami Hyojo datang ke sekolah tiba-tiba ngajak buat makan siang. Tapi itu justru membuat Hyojo malu dan kesal. Pada akhirnya dia hanya memberikan uang lalu meninggalkannya. Gara-gara kejadian itu membuat suaminya memutuskan pisah dari Hyojo. Hyojo berusaha meminta maaf namun sang suami masih keras kepala, bahkan masih menyalahkan Hyojo yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Suatu malam ketika jam belajar sudah selesai, Hyojo iseng datang ke aula untuk melihat Jaiho, tapi di sana dia tidak ada. Lalu dia masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Betapa terkejutnya dia melihat Jaiho sedang adu mekanik dengan Hayong. Hyojo sangat terkejut lalu dia mendasihatinya sambil mengancam Hayong. Hayong memohon untuk tidak melaporkan kejadian semalam pada kepala sekolah ataupun ayahnya. Tapi syaratnya cuma satu, jauhi Jaiha. Iya, dengan begitu Hyojo bisa dengan leluasa bersama dengan Jaiha. Bahkan dia memindahkan tempat latihannya ke tempat lain supaya tidak terganggu. Hubungan mereka makin dekat. Bahkan Jaiha memberikan jam tangan imut untuknya sebagai bentuk terima kasih telah membantunya. Suatu malam Jaiha mengatakan kalau dia tidak bisa pulang ke rumah karena sang ayah bawa cewek ke rumah. Karena kasihan, pada akhirnya Hyojo membawanya ke apartemen. Di sana tiba-tiba saja suaminya Hyojo datang. Katanya dia mau balikan lagi. Namun karena melihat ada Jaiha di sana, dia nggak jadi dan bahkan mengata-ngatai Hyojo sebagai wanita yang tidak benar. Malamnya mereka beristirahat semua. Namun Hyojo nggak bisa tidur karena dia haus. Lalu dia menghampiri Jaiha sambil mengusap pipinya. Sayangnya usapan itu membuat Jaiha terbangun dan terjadilah begituan. Mereka hampir tak terpisahkan. Hyojo juga menyaksikan kontes tarinya Jaiha. Dan ternyata di sana ada Hayong. Saat itu Hyojo tidak menemukan Jaiha setelah kontes. Dia panik lalu menunggu di depan rumah Jaiha. Tak lama Jaiha pulang diantar oleh Hayong dan mereka cipokan di depan rumah. Hyojo hancur dan mencoba berbicara dengan Jaiha apa yang telah terjadi. Jaiha hanya memanfaatkan Hyojo saja. Bahkan dia juga berbohong tentang ayahnya yang membawa wanita lain ke rumah. Tidak hanya itu, Hayong juga kini memegang kartu asnya Hyojo karena sudah tahu kalau mereka ada main. Pekerjaan Hyojo tentu saja akan terancam jika Hayong buka mulut. Kini keadaan berbalik. Hyojo yang memohon-mohon pada Hayong untuk menyelamatkannya. Hayong menerima permintaan maafnya lalu mengajaknya ke apartemen. Di sanalah mereka seolah-olah melupakan apa yang telah terjadi. Tapi Hayong mulai membicarakan tentang Jaiha. Hayong sedikit menyindir Hyojo pernah berhubungan dengan Jaiha. Kesal dan amarah yang terpendam membuat Hyojo nekat.
Diam-diam dia menyiramkan air mendidih ke wajah Haeyong. Hyojo menggunakan ponsel Haeyong untuk memanggil Jaeha datang ke sana. Jaeha pikir itu adalah Haeyong, lalu Hyojo sengaja membuatnya marah hingga terjadilah begituan. Begitu selesai, Hyojo pulang, sementara Jaeha menemukan Haeyong di kamar mandi dengan kondisi yang memprihatinkan dan tewas. Dengan begitu Hyojo aman dan tidak ada bukti kalau dia yang menghabisi Haeyong. Ya, itulah tadi alur cerita film Misbehavior. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.